Nah, akuntansi kewajiban pada PSAP 9 ini gitu ya, itu membahas mengenai bagaimana pengukuran pengukuran kewajiban, klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, ya, kemudian terkait dengan perubahan valuta asing, ya, penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, restrukturisasi hutang, penghapusan hutang, biaya yang berhubungan dengan hutang pemerintah, serta pengungkapan dan penyajiannya, ya. Nah, ini kita bahas. Nah, jadi yang dikatakan dengan kewajiban, ya, atau disebut dengan liabilities gitu ya. Tujuannya adalah mengatur bagaimana mengatur akuntansi kewajiban yang meliputi pengakuannya, penentuan nilai tercatatnya, amortisasinya, biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini ada definisi apa itu amortisasi ya. Jadi kita ingat kembali ya, amortisasi itu adalah alokasi sistematis dari premium ya atau juga diskonto selama umur piutang umur utang ya pemerintah. Kemudian aset tertentu yang memenuhi syarat yang disebut dengan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. Biaya pinjaman ya, adalah bunga atau biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan pinjaman dana ya. Diskonto, apa itu diskonto? Ya, ini adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban present value dengan nilai jatuh tempo kewajiban maturity value dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah daripada tingkat bunga efektif gitu ya. Itu namanya diskonto ya. Entitas pelaporan ya, apa ya, kita lewatkan. Kewajiban kontingensi, apa itu? Ya, yaitu kewajiban potensial ya. Jadi belum dia terjadi kewajiban tapi potensial gitu ya. Yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang. Tidak sepenuhnya berada dalam satu kendali entitasnya. Misalnya tuntutan pengadilan ya dan sebagainya. Kurs itu adalah pertukaran mata uang asing. Ya, ini udah garis lurus kita lewatkan ya. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium dan diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah ya. Obligasi negara ya, itu adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 hari, ya 12 bulan ya, dengan kupon atau dengan pembayaran bunga diskonto. Ya, premium itu adalah jumlah selisih antara nilai kini kewajiban ya dengan nilai kewajiban maturity karena tingkat bunga nominal lebih tinggi daripada tingkat bunga efektif gitu ya. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurang jumlah hutang ya. Nah, itu ya. Nah, klasifikasi utang itu ya udah jelas ya, namanya liabilities ya, kewajiban. Nah, apa definisinya? Ya, apabila ya, kewajiban jangka pendek ya di mana diharapkan dibayar kurang ya dari 12 bulan. Nah, itu namanya kewajiban ya jangka pendek. Kalau kewajiban jangka panjang setelah 12 bulan ya, artinya lebih dari 12 bulan. Nah, itu kewajiban jangka panjang. Nah, bagaimana pengakuannya? Ya, pengakuannya adalah diakui sebesar pengeluarannya atau sumber daya ekonomi yang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai pada saat pelaporannya. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Oke ya. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika suatu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung, ya, memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Gitu ya. Kelewatkan pengukurannya ya. Jadi kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Sebesar nilai nominalnya. Artinya kalau berutang 1 miliar maka 1 miliar lah ya, nilai nominalnya. Ya. Utang kepada pihak ketiga ya. Jadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan, ya, pemerintah harus mengakui sebagai suatu kewajiban. Nah, ini ya. Jumlah yang belum dibayarkan ya atau barang untuk barang tersebut ya.
Utang transfer itu adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang bunga, ya ini dia ya, adalah bunga yang berasal dari utang pemerintah baik di dalam ataupun luar negeri yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian kewajiban yang berkaitan. Ya. Kemudian utang pada pihak ketiga ya. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan potongan berupa perhitungan pihak ketiga belum disetorkan pada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan ya. Nah, kemudian juga kewajiban lancar lainnya ya, yang merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Jadi yang bukan hutang pihak ketiga ya kan, yang bukan utang bunga ya, yang bukan utang transfer, yang bukan utang pihak ketiga. Nah, itu semuanya dikategorikan utang lain-lain. Nah, biasanya kelompok utang pada neraca pemerintah itu inilah ya. Utang pada pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang pihak ketiga, ya, kemudian juga utang lainnya, itu ya. Nah, kemudian ada utang yang tidak diperjualbelikan dan ada yang diperjualbelikan. Nah, itu ya. Jadi ada utang yang tidak diperjualbelikan atau disebut dengan non-trade. Itu adalah utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas pada pemberi utang sebesar pokok utang atau bunga sesuai dengan yang diatur dalam kontrak perjanjian yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Nah, itu dia. Contohnya seperti apa ya? Utang pada IMF, ya, utang pada World Bank, utang pada Asia Development Bank, itu kan nggak diperjualbelikan ya. Tapi kalau yang diperjualbelikan seperti apa? Ya seperti misalnya ORI, obligasi retail Indonesia ya, atau suku. Nah, itu sebenarnya adalah utang yang diperjualbelikan. Atau SUN ya, surat utang negara. Nah, itu ya contohnya. Nah, utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah. Nah, jadi kurs tengah ya. Nah, kemudian penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo ya. Nah, jadi untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik kembali oleh penerbit karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian permintaan pemegangnya, maka selisih harga perolehan kembali dengan nilai catat netonya disajikan pada laporan operasional dan diungkapkan pada catatan laporan keuangan. Kemudian tunggakan, jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar utang ya, aging schedule ya. Kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapannya. Nah, kemudian bagaimana dengan restrukturisasi hutang? Ya, jadi dalam restrukturisasi hutang melalui modifikasi persyaratan hutang ya. Jadi restrukturisasi itu modifikasi ya sebenarnya. Debitur mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada restrukturisasi kecuali nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas di masa yang ditetapkan ya. Restrukturisasi itu berupa pembiayaan kembali gitu ya atau penjadwalan ulang. Nah, itu ya. Kemudian penghapusan utang itu adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun juga seluruh utang debitur dalam bentuk perjanjian formal ya. Jika penyelesaian satu utang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan paragraf 73 berlaku ya. Jadi paragraf 73, jika pembayaran kas di masa depannya ditetapkan dengan persyaratan utang baru termasuk pembayaran dengan bunga maupun juga pokoknya lebih rendah, maka harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan pembayaran kas di masa yang depan. Ya, itu ya. Nah, biaya yang bagaimana dengan biaya yang berhubungan dengan utang? Jadi ada misalnya provisi ya. Kalau kita pinjam ke bank, ya kan bisa misalnya bank itu kita pinjam 100 juta, kita nggak dapat 100 juta murni, berkurang itu. Ya, kenapa? Ya karena ada provisi, ada komitmen fee, gitu kan? Nah, yang dikurangkan, bisa nanti terimanya 94 juta. Ada amortasi diskonto atau premium. Nah, itu. Inilah
komponen biaya-biayanya. Jadi biaya-biaya ini yang timbul dalam berkaitan dengan utang, maka biaya itu secara langsung diatribusikan ya dengan perolehan atau produk suatu aset, qualifying aset, harus dikapitalisir bagian dari biaya perolehan. Jadi utangnya bertambah ya. Ya, karena adanya biaya-biaya ini. Jadi utangnya bertambah. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengungkapannya? Nah, jadi pengungkapannya utang harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang baik kepada pemakainya. Jadi restrukturisasi utang meliputi ya modifikasi, pengurangan, pengunduran, pengurangan nilai jatuh tempo, pengurangan jumlah bunga terutang ya. Dan berlaku efektif sejak 2010 ya. Nah, itulah yang terkait dengan akuntansi hutang ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya. Assalamualaikum Pak, saya Rizka izin bertanya Pak. Ya Rizka. Apakah mungkin utang, tadi kan ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek kan Pak? Ya. Apakah mungkin utang jangka panjang berubah menjadi jangka pendek gitu Pak? Ya bisa aja ya. Kalau seandainya ada restrukturisasi, ya itu tadi ya. Paragraf restrukturisasi memungkinkan di sini. Jadi yang sifatnya jangka panjang bisa jadi jangka pendek. Nah, itu tadi. Nah ini ya. Perubahan jadwal pembayaran. Nah ini. Penambahan masa tenggang. Bisa jadi ya. Yang jangka panjang jadi jangka pendek. Jawabannya. Silakan. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu aja ya. Tersampaikan sudah paragraf kita tentang PSAP 8 hari ini ya. Itu saja. Lebih dan kurang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.